Hygiene dan sanitasi dalam pengolahan makanan. Pengertian hygiene dan sanitasi. Hygiene adalah suatu pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia beserta lingkungan tempat orang tersebut berada. Sedangkan sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Hygiene dan sanitasi makanan. Makanan merupakan salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia, mengingat setiap saat dan kapan saja terjadi penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Kasus penyakit bawaan makanan atau foodborne disease dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebiasaan mengolah makanan secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak bersih dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi. Pada kebanyakan kasus, makanan terkontaminasi bukan secara sengaja, tetapi lebih karena kecerobohan atau karena kurang memadainya pendidikan atau pelatihan dalam hal keamanan pangan. Hygiene dan sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Penanganan makanan jajan adalah kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan, pengubah bentuk, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan, penyajian makanan atau minuman. Prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan harus ditangani dan dikelola dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Pengolahan yang baik dan benar pada dasarnya adalah mengelola makanan berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip hygiene dan sanitasi. Prinsip-prinsip ini penting untuk diketahui karena berperan besar sebagai faktor kunci keberhasilan usaha makanan. Suatu usaha makanan yang telah tumbuh dan berkembang dengan baik, jika mengabaikan prinsip hygiene dan sanitasi makanan dan minuman, besar kemungkinan pada suatu saat akan merugi. Pemilihan bahan makanan. Pilihlah bahan makanan yang masih segar, masih utuh, tidak retak atau pecah, terutama makanan yang cepat membusuk seperti daging, telur, ikan, susu, dan bahan tidak terdapat kotoran, bahan tidak berulat. Bahan makanan sayuran tidak ada bolong-bolong, patut dicurigai telah tercemar pestisida. Ciri-ciri bahan makanan yang baik. Yang pertama, buah-bahan. Ciri buah-bahan yang pertama yaitu keadaan fisiknya baik, isinya penuh, kulit utuh, tidak rusak atau kotor. Yang kedua, isi masih terbungkus kulit dengan rapi. Yang ketiga, warna sesuai dengan bawaannya, tidak ada warna tambahan, warna buatan atau karbitan, dan ada warna lain selain warna buah. Yang keempat, tidak berbau busuk, bau asam atau basi, atau bau yang tidak segar lainnya. Yang kelima, tidak ada cairan lain selain getah aslinya. Yang kedua, sayuran. Ciri-ciri sayuran yang baik yang pertama, daun, buah atau umbi dalam keadaan segar, utuh dan tidak layu. Yang kedua, kulit buah atau umbi utuh dan tidak rusak atau pecah. Yang ketiga, tidak ada bekas gigitan hewan, serangga atau manusia. Yang keempat, tidak ada bagian tubuh yang ternoda atau berubah warnanya. Yang kelima, bebas dari tanah atau kotoran lainnya. Yang ketiga, biji-bijian. Ciri biji-bijian yang baik yang pertama, kering, isi penuh atau tidak keriput. Yang kedua, permukaannya baik, tidak ada noda karena rusak, jamur atau kotoran selain warna aslinya. Yang ketiga, biji tidak berlubang-lubang. Yang keempat, tidak tercium bau lain selain bau khas yang bersangkutan. Yang kelima, tidak tumbuh kecambah. Bahan-bahan makanan yang baik.
adalah yang pertama, pusat penjualan bahan makanan dengan sistem pengaturan suhu yang dikendalikan dengan baik atau swalayan. Yang kedua, tempat-tempat penjualan bahan makanan yang diawasi oleh pemerintah dengan baik. Penyimpanan bahan makanan. Dalam penyimpanan bahan makanan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat. Yang kedua, barang-barang harus diatur dan disusun dengan baik sehingga yang pertama, mudah untuk mengambilnya. Yang kedua, tidak menjadi tempat bersarang, bersembunyi serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya. Yang ketiga, tidak mudah membusuk dan rusak. Untuk bahan-bahan yang mudah membusuk harus disediakan tempat penyimpanan dingin. Setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan riwayat keluar masuk barang dengan sistem FIFO atau First In First Out. Empat cara penyimpanan makanan yang sesuai dengan suhu menurut Depkes RI 2004. Yang pertama, penyimpanan sejuk atau cooling. Yang kedua, penyimpanan dingin atau chilling. Yang ketiga, untuk bahan berprotein yang mudah rusak untuk jangka waktu sampai 24 jam. Yang keempat, penyimpanan dingin sekali atau freezing. Pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan dan minuman adalah proses pengubah bentuk dari bahan mentah menjadi minuman yang siap saji. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dari prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Penjamahan makanan. Penjamahan makanan jajanan dalam melakukan kegiatan pelayanan penanganan makanan jajanan harus memenuhi persyaratan antara lain. Yang pertama, tidak menderita penyakit mudah menular, misalnya batuk, pilek, influenza, diare, dan penyakit perut sejenisnya. Yang kedua, menutup luka, misalnya bisul atau luka lainnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. Yang keempat, memakai celemek dan tutup kepala. Yang kelima, mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan. Yang keenam, menjamah makanan harus memakai alat perlengkapan atau dengan alas tangan. Yang ketujuh, tidak sambil merokok, menggaruk anggota badan, misalnya telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya. Yang kedelapan, tidak batuk atau bersin di hadapan makanan. Yang kesembilan, tidak menggunakan hiasan emas. Yang kesepuluh, tidak bercakap-cakap saat menangani makanan dan minuman. Persiapan pengolahan makanan. Hal yang penting dalam persiapan di dapur adalah yang pertama, ventilasi harus cukup baik agar asap dan udara panas dapur keluar dengan sempurna. Yang kedua, lantai, dinding dan ruangan bersih dan terpelihara agar menekan kemungkinan pencemaran terhadap makanan. Yang ketiga, meja peracikan bersih dan permukaannya kuat atau tahan goresan agar bekas irisan tidak masuk ke dalam makanan. 4. Tungku dilengkapi dengan alat pelengkapan asap atau pembuangan asap berupa sungkup atau hood atau cerobong asap agar asap tidak mengotori ruangan. Yang kelima, ruangan bebas lalat dan tikus. Lalat dan tikus adalah sumber pencemaran yang cukup potensial. Peralatan masak. Peralatan yang dipergunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan harus juga sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Antara lain, peralatan yang sudah dipakai dicuci dengan air bersih dan dengan sabun, lalu dikeringkan dengan alat pengering atau lap yang bersih. Kemudian peralatan yang bersih tersebut disimpan di tempat yang bebas dari pencemaran. Dilarang menggunakan kembali peralatan yang dirancang untuk sekali pakai. Kualitas makanan yang telah diolah sangat dipengaruhi oleh suhu, di mana terdapat titik-titik rawan perkembangan bakteri patogen pada suhu yang sesuai dengan kondisinya. Namun demikian, perkembangan bakteri masih ditentukan oleh jenis makanan yang sesuai dengan media pertumbuhannya. Prinsip dari teknik penyimpanan ditunjukkan untuk mencegah pertumbuhan atau perkembangan bakteri, mengawetkan makanan, dan mengurangi pembusukan.
wadah. Setelah selesai proses pengadaan penerimaan bahan makanan, pencucian, peracikan, pembuatan pengubah bentuk makanan, akan dilakukan pengemasan atau pewadahan. Makanan jajan yang disajikan harus dengan wadah yang bersih dan aman bagi kesehatan, dalam keadaan terbungkus dan atau tertutup. Pembungkus yang digunakan dan tutup makanan jajanan harus dalam keadaan bersih. Pada dasarnya, hygiene dan sanitasi dalam pewadahan mencakup beberapa hal antara lain. Yang pertama, semua makanan masak mempunyai wadah masing-masing. Yang kedua, pemisahan didasarkan pada saat makanan mulai diolah dan jenis makanan. Yang ketiga, setiap wadah mempunyai tutup tetap berventilasi dan dapat mengeluarkan uap air. Yang keempat, makanan berkuah dipisah antara lauk dengan saus dan kuahnya. Sekian dan terima kasih.